Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 6, ingin menjelaskan hasil dari makalah kami yang berjudul Teori Permintaan Islam. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Dan yang pertama, ada saya sendiri yang bernama Dinda Priscilla Rambe. Dan teman saya yang bernama Nur Ajija Nasution. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, itu ada permintaan. Permintaan itu ialah jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari kuantitas yang diminta dari yang lain. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kuantitas pembeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang pertama, ada harga barang yang diminta. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, harga barang lain atau substitusi. Yang kelima, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keenam, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada citra rasa masyarakat. Yang kedelapan, ada ramalan mengenai masa yang akan datang. Yang ketiga, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi akan memicu kenaikan permintaan. Sedangkan faktor lain yaitu harga barang mengganti saat harga barang sedang mahal. Maka hukum permintaan ini berlaku dengan cara orang akan mengalihkan belanjanya dengan barang alternatif yang harganya lebih murah. Yang keempat, ada teori permintaan Islam. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitupun sebaliknya. Apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi, dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, otomatis sumber dayanya pun bisa mengakibatkan kelangkaan bahan produksi. Yang kelima, ada kurva permintaan. Pada tabel di atas, tampak bahwa bila jumlah barang yang diminta makin banyak, maka harga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta semakin dikit, maka harga akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Dan ada juga kurva permintaan seperti di atas. Kurva permintaan di atas menunjukkan bahwa pergerakan kurva permintaan terjadi dari kiri ke bawah, ke kanan, dan sebaliknya yang menunjukkan bahwa kemiringan atau gradien positif. Hal ini terjadi karena hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Ajija. Pada Nur Ajija, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, analisis intertemporer dalam perilaku konsumsi perspektif konvensional. Konsumsi intertemporer dalam konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau disebut periode pertama dan masa yang akan datang atau disebut periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Analisis intertemporer dalam perilaku konsumsi perspektif Islam. Asumsi mazhab dalam mengembangkan pemikiran tentang teori konsumen intertemporer dalam Islam. Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib. Tidak ada riba dan perekonomian. Mudharabah wujud dalam perekonomian, perilaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan.
Efek substitusi terhadap permintaan Islam. Kenaikan harga suatu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. 2. Kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. 3. Kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat. Efek pendapatan terhadap permintaan Islam. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang yang haram secukupnya. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah beberapa pun yang diinginkan. Batasan anggaran belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan dan harus mengutamakan kebaikan. Kesimpulan, teori permintaan menjelaskan sifat hubungan antara tingkat harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta, di mana hubungan ini dapat dijelaskan melalui hukum permintaan yang mengatakan bahwa semakin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Begitu sebaliknya, di samping tingkat harga masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah komoditas yang diminta, diantaranya harga komoditas berkaitan pendapatan, distribusi pendapatan, corak distribusi pendapatan, selera jumlah penduduk, dan ekspektasi harga di masa datang.